berharap adik-adik di rumah pasti sehat selalu. Nah, adik-adik masih ingat gak cerita minggu yang lalu? Siapa yang bawain? Kak Nisa dengan video klip itu ya. Nah, minggu lalu ceritanya apa? Ya benar, minggu lalu ceritanya tentang roti mana. Bagaimana Tuhan mencukupkan kebutuhan kita. Nah, hari ini adik-adik sekolah minggu mengangkat tema belajar peduli dan bertanggung jawab. Diambil dari kitab Keluaran 18 ayat 13 sampai 27. Nah, sebelumnya kita berdoa untuk mulai acara sekolah minggu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah pertemuan kami kembali di acara sekolah minggu modern hari ini. Meskipun kakak-kakak sekolah minggu di sini dan adik-adik sekolah minggu di rumah masing-masing, tapi kami semua percaya bahwa Tuhan tetap menyertai dan memberkati kita semua. Tuhan, berkati acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Bimbing kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan menawarkan untuk adik-adik kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelumnya Katrin mau ajak membaca Alkitab. Yuk siapkan Alkitabnya. Ajak Papa dan Mama untuk membaca Alkitab. Firman Tuhan kali ini diambil dari Keluaran 18 ayat 13 sampai 27. Tapi Katrin hanya membacakan satu ayat saja di ayat 25. Sudah ketemu? Yuk kita mau baca Alkitab. Ayat 25. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu. Menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, Katri mau bertanya sedikit saja. Adik-adik pernah melihat ruang tamu atau teras rumah adik kotor? Pasti pernah toh? Itu tanggung jawab siapa? Mama atau papa? Bukan ya adik-adik ya, itu tanggung jawab adik-adik juga. Karena adik-adik adalah anggota keluarga. Nah, hari ini kita mau belajar peduli dan bertanggung jawab. Tapi sebelumnya kita muji nama Tuhan dengan dia panggil nama saya. Ayo kasih Bang, kita muji nama Tuhan. Dengan dia panggil nama saya, dengan dia panggil namamu, dengan dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranlah, haleluya. Oh giranlah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranlah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Yo adik-adik, saat ini kita mendengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Emma. Mari Kak Emma. Shalom adik-adik semua, apa kabar? Apakah kalian sehat? Puji Tuhan, kita bersyukur kalau hari ini kita masih bisa beribadah, kita masih bisa memuji nama Tuhan. Itu karena kasih kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Di tengah pandemi corona ini, bila kita masih sehat, kita masih bisa belajar, bermain, berkumpul bersama keluarga. Itu semua karena pertolongan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Adik-adik, kita harus tetap bersyukur, kita berterima kasih dengan cara setiap minggu kita harus setia beribadah.
Tidak boleh bolong-bolong ya ibadahnya ya. Tetap setia setiap hari Minggu. Jam berapapun kita putar, kita ikuti ibadah setiap hari Minggu. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar dari seorang pemimpin yang besar yang bernama Musa. Masih ingat nama Musa? Adik-adik, siapkan Alkitabmu. Kita akan buka Alkitab kita hari ini dari kitab Keluaran 18 ayat 13 sampai 20. Yuk dibuka yuk. Adik-adik, tema kita pada hari ini belajar peduli dan bertanggung jawab. Nah, dari Musa kita akan belajar tentang peduli dan bertanggung jawab. Musa adalah pemimpin bangsa Israel. Nah, setiap hari Musa ini melayani banyak orang yang datang kepada Musa dengan membawa permasalahan mereka. Ya, entah itu masalah dengan teman, masalah dengan keluarganya, masalah suami istri, masalah anak dengan anak, ataupun masalah yang lainnya. Ya, mereka datang kepada Musa untuk dibantu bagaimana menyelesaikannya, untuk diadili. Nah, seperti itulah kegiatan Musa setiap hari dari pagi hingga petang. Musa melayani banyak orang, melayani semua rakyat yang datang kepada Musa. Adik-adik, Musa mempunyai seorang ayah mertua yang bernama Yitro. Yitro ini adalah ayah dari istri Musa. Nah, istri Musa ini bernama Zipora. Jelas ya? Jadi, Musa ini mempunyai seorang ayah mertua. Ayah mertuanya bernama siapa tadi? Ya, bernama Yitro. Nah, Yitro ini adalah ayah dari istrinya Musa. Istrinya Musa bernama Zipora. Nah, suatu hari Yitro ini berkunjung ke tempat Musa. Suatu hari Yitro mengunjungi Musa. Selama Yitro mengunjungi Musa, Yitro ini melihat keseharian dari Musa, kegiatan Musa setiap hari. Dan Yitro ini melihat Musa melayani begitu banyak orang dari pagi sampai petang. Yitro melihat Musa sangat capek melayani begitu banyak orang. Kemudian Yitro ini berkata kepada Musa, "Musa, apa kamu tuh nggak capek? Dari pagi sampai petang sampai malam, kamu menghadapi begitu banyak orang sendirian lagi. Harus menyelesaikan masalah mereka, mengadili mereka, seorang diri lagi. Apa kamu nggak capek kalau seperti ini? Lihat saja, rakyatmu juga menunggu, juga capek mereka itu. Mereka harus antri, harus berdiri menunggu giliran mereka. Mereka juga capek. Ini tuh nggak benar seperti ini, Musa. Musa, dengarkanlah nasihatku, Musa. Aku ingin memberi nasihat kepadamu." Adik-adik, Allah memberikan hikmat untuk Yitro untuk memberikan nasihat kepada Musa. Nah, ini adalah nasihat Yitro untuk Musa. Jadi, Musa harus mengajarkan peraturan-peraturan yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Peraturan-peraturan yang berasal dari Allah, peraturan-peraturan yang harus dilakukan bangsa Israel setiap hari. Dan Musa pun harus membagi tugas. Jadi Musa tidak harus bekerja seorang diri. Musa harus berbagi tugas dengan bangsa Israel, dengan rakyatnya. Nah, Musa juga harus memilih orang-orang Israel yang takut akan Allah, yang cakap, dapat dipercaya, dan jujur. Jadi, Yitro berkata kepada Musa, "Musa, pilihlah dari bangsamu itu orang-orang yang takut akan Allah, orang-orang yang cakap, orang yang dapat dipercaya, dan orang-orang yang jujur." Nah, itulah adalah syarat orang-orang yang dipilih untuk menjadi seorang pemimpin, adik-adik. Jadi kalau adik-adik pengen jadi seorang pemimpin, adik-adik harus yang pertama harus takut akan Allah. Cakap itu artinya adalah pandai, mampu mengerjakan tugas, punya kemampuan, itu adalah cakap. Ya. Kemudian dapat dipercaya, dapat menjaga kepercayaan yang sudah diberikan. Ya. Kemudian juga jujur, tidak boleh berbohong, bisa menjaga rahasia. Itulah orang-orang yang
berjiwa pemimpin. Nah, syarat-syarat inilah yang harus ditetapkan oleh Musa untuk mencari orang-orang yang akan dipilihnya menjadi pemimpin di bawah Musa. Adik-adik, setelah Musa mendengarkan nasihatnya Yitro, kemudian Musa merenungkannya dan melakukan apa yang menjadi nasihat Yitro. Ya, seperti yang dikatakan Yitro menyuruh Musa untuk memilih pemimpin untuk 1.000 orang, memilih satu pemimpin untuk 100 orang, memilih satu pemimpin untuk 50 orang, memilih satu pemimpin untuk 10 orang. Nah, ini kalau kita lihat di zaman sekarang ini seperti pemimpin untuk 1.000 orang itu seperti seorang presiden. Nah, presiden ini memimpin ribuan orang, ya, ibaratkan 1.000 orang. Nah, kemudian pemimpin 100 orang ini ibaratkan gubernur. Gubernur memimpin ratusan orang, ya kan? Kemudian di bawahnya lagi itu ada pemimpin untuk 50 orang. Nah, 50 orang ini seperti mungkin memimpin kelurahan, isinya 50 orang, 50 keluarga. Kemudian memimpin 10 orang, itu adalah kalau sekarang ini seperti RT, ya. Pak RT memimpin 10 orang, 10 keluarga. Ya, seperti itulah kira-kira nasihat dari Yitro, supaya kepemimpinan itu dibagi-bagi, tugas itu dibagi-bagi, ya, nggak cuma dikerjakan oleh Musa, tapi dibagi-bagi oleh pemimpin yang di bawahnya Musa. Setelah Musa memilih para pemimpin di bawahnya itu, tugas Musa sekarang jadi lebih ringan, ya kan? Tadinya Musa sendirian mengadili bangsa Israel, menyelesaikan permasalahannya. Sekarang Musa sudah mempunyai pemimpin-pemimpin di bawahnya Musa yang membantu Musa untuk menyelesaikan masalahnya. Masalah-masalah yang besar itu yang ditangani oleh Musa. Masalah yang susah, masalah yang sukar, orang boleh datang kepada Musa. Tapi kalau masalah kecil-kecil, misalnya masalah pertengkaran antara teman, gak usah itu datang kepada Musa, cukup diselesaikan di pemimpin yang mempunyai bawahan jumlahnya 50 orang. Pertengkaran antara suami istri, misalnya papa mamanya bertengkar, gak usah dia datang kepada Musa, tapi cukup kepada pemimpin yang levelnya Pak RT. Nah, misalnya seperti itu ya adik-adik. Jadi Musa sekarang jadi lebih ringan, hanya menyelesaikan perkara-perkara yang besar, yang memerlukan pemikiran yang besar. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, adik-adik, dengan berbagi, ternyata tugas kita menjadi lebih ringan. Nah, adik-adik coba lihat. Kita lihat di gambar, itu ada gambar semut sedang membawa sebatang kayu ya. Nah, kalau semutnya hanya 1 ekor, kira-kira kuat nggak itu menggotong sebatang kayu itu, membawa sebatang kayu? Kuat nggak? Nggak kuat kan? Kalau 2 ekor, nggak kuat juga, karena kayunya lebih besar dari badan semut ini. Tapi kalau 10 ekor, nah, bisa kuat, bisa membawa sebatang kayu ini. Seperti di gambar itu, ada berapa ekor semut yang sedang membawa batang kayu. Bahkan ada juga yang menjadi pemimpinnya, mengarahkan itu maju, belok kiri, belok kanan, supaya sampai ke tujuan. Nah, seperti juga ada pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Pernah nggak belajar tentang pepatah? Ya, berat sama-sama dipikul, sama-sama dibawa. Ringan juga sama-sama dibawa, dijinjing. Kalau ringan kita bawanya seperti menjinjing. Kalau berat kita bawanya kayak dipikul. Nah, itu pepatah itu ya, menggambarkan bahwa segala tugas, segala beban, segala pekerjaan bila kita kerjakan bersama-sama akan lebih ringan. Seperti Musa tadi dibantu oleh beberapa pemimpin di bawahnya, juga menjadi lebih ringan pekerjaannya. Dari firman Tuhan hari ini kita sudah belajar tentang berbagi tugas,
peduli, dan bertanggung jawab. Nah, maukah kita melakukannya dalam kehidupan kita? Kita bisa melakukan dalam kehidupan keluarga kita, ya, yang sederhana aja. Misalnya, pembagian tugas di dalam keluarga kita. Di rumah kita itu ternyata banyak sekali loh tugas-tugasnya, yang sepertinya kita sering menganggap bahwa itu adalah pekerjaan orang tua kita. Contohnya, menyapu itu tugas siapa ya? Mengepel itu tugas siapa ya? Mencuci piring itu tugas siapa? Kita sering berpikir bahwa itu adalah tugas dari orang tua kita. Padahal sebenarnya itu adalah tugas kita bersama. Nah, tugas yang kita kerjakan bersama-sama akan terasa lebih ringan. Ya, orang tua kita juga akan gembira, kita semua juga akan gembira. Coba kita lihat yang ada di slide itu. Ya, ada adik kecil 2 orang yang sedang berbagi tugas. Yang satu menyapu, yang satunya menyerok sampah. Lucu sekali ya. Mereka masih kecil sudah bisa berbagi tugas. Tuh ada lagi yang sedang membantu mamahnya mencuci baju. Ya, walaupun mungkin belum sempurna ya, tapi sudah ada niat, sudah ada semangat untuk membantu mamahnya. Ya kan? Masih kecil sudah senang membantu, senang berbagi tugas. Tuh ada lagi yang anak-anak sedang mencuci piring habis makan. Yang nyuci jangan mamah lagi dong, tapi kalian sendiri bisa langsung dicuci piringnya, ya. Jadi nggak usah nyuruh orang tua untuk mencuci piring, nggak sampai piring-piring menumpuk, ya, langsung aja dicuci. Ada juga anak yang rajin menyiram tanaman supaya tanamannya tumbuh subur. Nah, aku harus tiap hari menyiram tanaman, membantu mamaku untuk menyiram tanaman. Adik-adik, maukah kalian melakukannya? Maukah kalian berbagi tugas? Maukah kalian peduli? Ya, kita akan belajar ya untuk melakukan tugas-tugas kita di dalam keluarga kita. Sebagai penutup, kakak akan putarkan sebuah video tentang sebuah keluarga yang mau berbagi tugas, yang mau peduli, dan mau bertanggung jawab. Yuk kita saksikan videonya yuk. Aduh, jadi ini harus mama semua yang kerjain ya? Aduh, punggungku sakit, aduh. Kak, tolong mama kak. Mama kenapa? Punggungnya sakit ya mama, aduh. Udah ya, istirahat dulu aja. Iya, Nggak apa-apa. Kerjain Biar ya. aku sama Dede yang kerjain. Dek, sini dong. Tuh, kemana ya mereka ya? Ya kakak, ya kakak. Go!
Tapi tugasnya udah selesai semua. Udah. Kamu udah selesai. Semuanya udah. Pintar. Hai anak-anak. Wah, rumahnya sudah bersih. Kalian anak-anak pinter, hebat. Terima kasih ya sudah bantu mama. Sip deh. Mulai sekarang setiap hari Minggu kita membagi tugas membantu mama. Anak-anak, papa bawa oleh-oleh. Bagus kan videonya? Adik-adik, ayat nats kita hari ini kita ambil dari Keluaran 18 ayat 25. Yuk kita baca sama-sama ya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10.000 orang. Adik-adik, hari ini kita sudah belajar tentang berbagi, peduli, dan bertanggung jawab. Yuk kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari ya. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Nah, adik-adik, bagaimana tadi firman yang sudah disampaikan oleh Kak Emma? Semoga bisa bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik, meskipun kalian kecil, tapi sudah belajar bertanggung jawab. Itu tandanya adik-adik sudah dianggap besar oleh mama dan papa. Maka dari itu, adik-adik harus mengucap syukur karena telah diberi tanggung jawab oleh Tuhan melalui tugas-tugas yang diberikan melalui mama papa. Adik-adik di rumah, sekolah minggu sudah selesai, tapi sebelumnya kita memuji nama Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan. Ayo Kak, sini. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Adik-adik di rumah, mari kita berdoa. Ayo, bagaimana sikap berdoa yang baik? Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali anak-anakmu menghadap hadirat-Mu Tuhan, dan kami mengucap syukur kepadamu, kami boleh selama minggu hari ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah sertai kami dari awal pertengahan juga akhir. Kami mengucap syukur, kami boleh belajar, bertanggung jawab melalui tugas yang sudah diberikan kepada kami melalui Papa dan Mama. Tuhan Yesus, pertemuan kami minggu depan dalam sekolah minggu online yang akan datang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, jadi ada pesan yang akan disampaikan oleh Kak Steven. Monggo. Kak Steven mau ngasih tahu ke adik-adik kalau di masa pandemi ini kita harus sering cuci tangan sama pakai masker ya adik-adik. Nah, orang tua kita pasti ya juga sering ngingetin kita untuk cuci tangan sama pakai masker ya adik-adik. Karena apa? Kita harus nurutin orang tua agar kita bisa melakukan semua tanggung jawab kita dan kita bisa menjaga diri sendiri dan tidak terkena sakit virus COVID ini. Gimana kalau adik-adik kena sakitnya? Nanti nggak bisa kerjain tugas sekolah. Oke adik-adik, itu pesan dari Kak Steven dan sampai jumpa adik-adik. Dadah. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.
kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu.